Siang teman-teman sekalian, kita akan membahas lagi tentang filsafat intelijen. Jadi seorang yang belajar tentang disiplin filsafat, dia harus memahami tentang tujuan dari berfilsafat, tujuan dari hidupnya. Aristoteles menyatakan orang yang bijaksana adalah mereka yang memahami tentang tujuan gitu kan. Jadi orang yang tidak punya tujuan itu tidak bijaksana gitu kan. Ada suatu prinsip di dalam Aristotelian yaitu tentang sebab akibat. Kita harus selalu memperhatikan hukum ini. Ini adalah sesuatu yang hukum yang sudah universal. Segala sesuatu itu memiliki sebab dan memiliki akibat. Nah, dikaitkan dengan intelijen. Jadi seorang intelijen itu harus memahami tentang sebab akibat. Ini adalah prinsip dasar dari intelijen gitu kan. Memahami informasi, informasi ini menyebabkan sesuatu dan membuat akibat gitu kan. Ada sebab dan akibat. Nah, dari itu bahwa berpikir tentang intelijensi itu pertama harus memahami mana awal dan mana akhir gitu kan. Segala sesuatu dilakukan oleh manusia pasti memiliki tujuan gitu kan, memiliki maksud gitu kan. Nah, bagaimana mendapatkan informasi tentang tujuan seseorang melakukan sesuatu baik dengan cara terang-terangan, dengan cara rahasia, nah itu menjadi perhatian dari intelijen. Begitu juga di dalam memahami tentang suatu perkembangan masyarakat. Misalnya ada anarkisme metodis dari Paul Feyerabend mengatakan bahwa pengetahuan itu bersifat revolusi gitu kan, berubah gitu kan. Di satu masa bahwa satu informasi, suatu pengetahuan itu dianggap paling benar, tapi di kemudian hari tertolak karena ya perkembangan zaman berbeda gitu kan. Hal ini disebabkan oleh ya perkembangan zaman gitu kan. Misalnya di Cina menyatakan dulu bahwa ya sistem komunis itu ya anti liberalis, anti ekonomi liberal, tapi sekarang orang Cina menggunakan ekonomi liberal gitu kan, meskipun partainya tetap komunis juga. Ya begitu juga dengan perkembangan selanjutnya gitu. Misalnya Amerika dulu sering menggunakan tekanan ekonomi. Kalau tekanan ekonomi tidak berhasil ya dengan menggunakan tekanan militer gitu kan. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membaca geopolitik gitu kan. Apakah skema ini masih digunakan oleh Amerika? Misalnya sekarang ada perang Ukraina gitu kan. Ya, penguasaan Amerika secara geopolitik kalau tidak menggunakan penekanan ekonomi ya menggunakan militer. Kemudian intelijensi itu selain harus memahami tentang sebab dan akibat tujuan sesuatu, juga harus memahami tentang bahwa banyak kemungkinan gitu kan, suatu informasi itu akan menjadi benar gitu kan. Ada paradigma gitu kan, suatu paradigma bahwa ilmu itu berkembang. Ada ilmu sosial, ada ilmu budaya, ada ilmu politik, ada ilmu agama gitu kan. Jadi rumpun ilmu itu yaitu ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu sains gitu kan. Nah itu pemahaman terhadap paradigma sains, sosial, budaya ini sangat penting bagi intelijen. Makanya seorang intelijen itu ya harus tidak lelah untuk belajar, memahami tentang perkembangan sains, teknologi, dinamika sosial, dan budaya. Nah, budaya itu untuk memahami tentang suatu kekhususan, sesuatu penghayatan seseorang gitu kan. Misalnya kita mempelajari tentang sikap masyarakat Baduy, apakah mereka menolak Pancasila atau mereka sebenarnya berpotensi untuk menjadi mencintai Pancasila misalnya gitu kan. Hal itu kan bisa diteliti gitu kan. Ya mereka ketika menjaga etika, ketika mereka menjaga hubungan baik antar sesama, tidak mengganggu orang lain, kan itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan norma agama gitu kan.
Nah, itu penting juga kesadaran terhadap menggali budaya dalam dalam berbangsa ini gitu kan. Jadi ya suku Baduy, bahkan suatu kali suku Baduy membawa hasil panen, hasil taninya ke Presiden Jokowi, ya itu sebagai tanda ya mengakui pemerintahan NKRI ini gitu kan. Nah, itu pembacaan tentang budaya. Kemudian metode anarkisme yang tadi saya bahas adalah berbicara mengenai kemungkinan kita untuk menghormati, untuk berdialektika dengan paradigma apapun, baik itu paradigma yang dianggap rasional, yang disebut dengan mistis, gitu kan. Ya itu tinggal otak kita saja yang menganalisis gitu, betapa penting atau tidak pentingnya, betapa relevan atau tidak relevannya, salah atau benarnya, itu suatu berbagai kemungkinan. Nah, dari situ bahwa seorang intelijen itu harus bisa membaca berbagai kepentingan, berbagai kemungkinan dengan paradigma yang luas gitu kan. Tidak memakai kacamata kuda gitu kan. Terima kasih.